Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan aku. Ku tersesat, ditemukan buta, sekarang lihat. Selamat malam semuanya, khususnya untuk yang di Indonesia. Bersama dengan saya, Irwan Kabanga. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 33 ayat 29. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah. Curahkan Roh Kudus-Mu, kami mohon di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ulangan 33 ayat 29 mengatakan, "Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Ayat ini adalah ucapan berkat yang disampaikan oleh Nabi besar Musa kepada bangsa Israel. Sebelum Musa mati di usia yang ke-120, ia menyampaikan doa berkat bagi setiap suku-suku bangsa Israel. Dan di akhir dari doa-doa berkatnya kepada setiap suku itu, Musa kemudian menyampaikan doa untuk seluruh bangsa Israel. "Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapa yang sama dengan engkau?" Mengapa berbahagia? Jawabnya adalah karena tidak ada yang sama dengan Israel. Karena bangsa inilah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan di sini dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani adalah Yahweh. Disebut atau dipanggil juga sebagai Adonai. Yahweh adalah perisai pertolongan. Adonai adalah pedang kejayaan. Dan bagi bangsa Israel, Adonai ini adalah keselamatan. Keistimewaan bangsa Israel dimulai dari sebuah covenant atau perjanjian yang diikat antara Yahweh Adonai dengan bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham. Setelah peristiwa Menara Babel, manusia kembali menjadi jahat dan dunia ini dikuasai oleh penguasa kegelapan. Iblis tetap berusaha mendirikan supremasinya dengan menguasai cara pikir manusia selaras dengan cara pikirnya. Dan ia menggerakkan manusia untuk membangun Menara Babel yang kuno, yang pada akhirnya terjadi kekacauan. Manusia saat itu biasa dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang disebut para dewa-dewa. Dan manusia saat itu terbiasa dengan apa yang disebut dengan family deity. Family deity ini adalah sesembahan yang diturunkan turun-temurun. Jika seorang ayah memiliki sesembahan, maka kemudian ia menurunkannya kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Dan itu terjadi turun-temurun. Namun 2000 tahun sebelum Masehi, Tuhan pencipta langit dan bumi ini datang kepada Abraham. Dan kemudian berbicara kepada Abraham. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kalau dilihat dari bahasa aslinya bahasa Ibrani, engkau akan menjadi berkat ini sebenarnya imperatif, kata perintah. Lebih cocok diterjemahkan, engkau harus menjadi berkat. Artinya ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, kalau engkau mau pergi dari negerimu, memutuskan hubungan dengan sesembahan ayahmu, moyangmu, dan sebagainya, maka aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau harus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Bagaimana
Abraham harus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Abraham dapat menjadi berkat bagi bangsa yang lain adalah karena dalam perjanjian itu ditunjukkan Tuhan pencipta alam semesta akan menurunkan Mesias melalui keturunan Abraham. Tuhan pencipta alam semesta akan menurunkan juru selamat melalui keturunan Abraham. Dia akan menjadi pengantara antara sorga dan bumi ini. Dan dia akan menjadi pengikat kembali hubungan antara Tuhan dan manusia. Dialah Mesias perjanjian itu. Dialah juru selamat perjanjian itu. Dan itu semua digenapi hanya di dalam Yesus Kristus. Sekarang manusia menjadi tahu benar siapa Tuhan pencipta itu. Sekarang manusia menjadi tahu benar apa yang dilakukan Tuhan pencipta itu. Dan sekarang manusia menjadi tahu benar siapa juru selamat dunia ini. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan kita? Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu, perjanjian itu. Artinya kalau kita beriman dalam Yesus Kristus, kalau kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan pencipta yang telah menjelma menjadi manusia dan menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita kemudian akan disebut juga sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Apa janji Allah itu? Ulangan 33:29 disebutkan juga oleh Musa. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapa yang sama dengan engkau? Tidak ada yang sama dengan engkau. Engkau adalah suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Ini menjadi berkat juga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ia menerima Yesus Kristus, maka ia juga menerima keselamatan itu, menerima kebahagiaan itu. Berbahagia karena menerima perjanjian Allah dengan manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami menerima janji berkat firman bahwa Engkau dalam Yesus Kristus telah menunjuk umat yang percaya untuk menjadi keselamatan, menjadi berkat bagi yang lainnya. Malam ini sebelum kami tidur, kiranya berkat itu tergenapi dalam diri kami, dan kami menjadi bangsa yang diselamatkan, umat yang diselamatkan. Ampuni dosa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah, tidur yang nyenyak. Saya Irwan Kabanga. Tuhan memberkati.